Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kemarin kita membahas tentang kok subscriber bisa hilang. Jadi kita kemarin membahas subscriber hilang itu apa penyebabnya. Setelah kita tahu apa sebabnya, apa yang harus kita lakukan supaya subscriber kita tidak hilang. Nah, sebagai pelengkap, alangkah baiknya jam tayang pun akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Banyak kawan-kawan yang baru mencoba-coba berkarir di YouTube bingung, dan saya rasa semua YouTuber di awal-awal berkarir juga bingung kenapa jam tayang berkurang atau bahkan tidak nambah. Jadi ada 4 penyebab kenapa jam tayang itu berkurang bahkan tidak menambah. Nah, semoga dengan adanya penjelasan singkat ini bisa dipahami, bisa dicerna dengan baik, sehingga tidak timbul kerugian, tidak timbul patah semangat, tidak timbul bertanya-tanya. Dan sekali lagi, tiada maksud menggurui, saya hanya selalu share pengalaman yang saya alami, biar ada solusi kalau teman-teman juga mengalami. Karena ini salah satu program bagaimana sukses bersama itu indah. Oke guys, langsung aja, jangan banyak basa-basi. Penyebab jam tayang berkurang atau tidak bertambah. 1, menghapus video dengan alasan tertentu. Mungkin melanggar hak cipta sehingga dapat teguran dari YouTube, atau kena lagu-lagu copyright sehingga dihapus. Padahal bisa jangan dihapus guys, terkecuali dapat sanksi dari YouTube. Kalau cuma teguran sebaiknya jangan dihapus. Jadi jelas, kalau kita menghapus video kita dengan alasan tertentu, jadi secara otomatis jam tayang yang kita peroleh dari video itu juga akan terhapus. Jadi alangkah sayangnya kita. Seharusnya video itu nggak perlu dihapus kalau cuma sekedar teguran atau terkena hak cipta, kecuali kita dapat sanksi dari YouTube. Nah, kebanyakan YouTuber pemula, saya juga sering mengalami dulu, apabila dapat email dari YouTube tentang pelanggaran hak cipta, tentang copyright, saya langsung hapus. Setelah saya tahu, saya tidak akan melakukan itu lagi guys. Jadi jelas ya, faktor pertama menghapus video. Jadi secara otomatis semua jam tayang yang kita peroleh dari video itu ya secara otomatis akan terhapus. Terus yang kedua, masalah visibilitas. Jadi banyak kawan-kawan pemula tanpa disadari melakukan hal ini guys. Jadi setelah dia mengupload video, di situ ada visibilitas pilihan, diupload secara publik atau secara privat. Nah, waktu ngupload video pertama itu disetting secara publik sehingga semua orang bisa menonton, semua subscriber bisa menonton. Tapi dengan alasan tertentu, terus video itu dirubah menjadi privat, apa dengan sengaja atau tidak sengaja. Lah, dengan dirubah dengan privat ini, mau tidak mau, jam tayang yang kita peroleh dari video yang kita publikin tadi itu akan secara otomatis berkurang. Karena video kita menjadi video privat, jadi menjadi video pribadi. Dan apabila video kita disetel privat, maka yang bisa menonton hanya kita atau teman-teman yang hanya punya link terhadap video kita. Jadi hati-hati
mengupload video, hati-hati men-setting video, benar-benar perhatikan langkah-langkah yang betul, sehingga sedikit saja salah langkah itu berpengaruh besar kepada viewers maupun kepada subscriber kita. Selanjutnya yang ketiga, yaitu spam viewers. Spam viewers adalah hasil tontonan itu termasuk spam. Mungkin selama ini kawan-kawan hanya mengira kata-kata aja yang spam atau subscriber aja yang spam. Tontonan pun bisa termasuk spam, namanya spam viewers atau viewers spam. Apa yang dimaksud spam viewers itu? Yaitu video kita ditonton oleh kita sendiri. Satu, secara otomatis nanti berakibat pada jam tayang kita berkurang. Video kita ditonton oleh saudara-saudara kita atau teman-teman kita berulang-ulang. Jadi demi menolong kita, video kita berulang-ulang dengan harapan semakin ditonton berulang-ulang akan menambah jam tayang. Karena video punya alat filter, guys. YouTube punya alat filter maksudnya. Jadi YouTube tahu video itu ditonton berulang-ulang dengan menggunakan nomor yang sama, dengan menggunakan akun yang sama, walaupun bukan kita. Jadi ingat, beritahu kawan-kawan, saudara, walaupun mendukung, jangan sampai menonton video berulang-ulang. Terus, karena video kita menarik, mungkin menarik, berisi tutorial atau berisi ilmu yang bermanfaat, sehingga seseorang senang atau seseorang pengen mengetahui ilmu itu kembali, dan akhirnya video kita ditonton dari dia kembali. Jadi ini kategori viewers spam, yaitu menonton berkali-kali, walaupun ini dilakukan oleh orang lain, guys. Karena sakingnya dia senang dengan video kita atau dia pengen mempelajari sesuatu yang kita berikan dari video kita, sehingga ditonton dia berulang-ulang. Terus yang keempat, penyebab viewers berkurang, kita sebagai YouTuber pemula salah melihat, salah menilai. Biasanya kita melihat itu jumlah penayang itu di 28 hari, ya. Maaf, karena ini pinggir jalan, guys. Jadi agak berisik. Nah, kita kembali ke topik. Kalau kita melihat jumlah penayangan kita di 28 hari, yaitu viewers kita, jumlah penonton kita itu atau jam tayang kita itu diperlihatkan oleh YouTube 28 hari terakhir. Berarti sekitar 1 bulan terakhir yang diperlihatkan. Yang bulan-bulan kemarinnya itu tidak diperlihatkan, guys. Dan untuk bulan ini belum. Nah, biasanya YouTube itu merangkum per 2 hari. Nah, jadi untuk melihat jam tayang kita sebenarnya atau untuk melihat pendapatan kita sebenarnya kalau kita 25 menit, itu kita lihatlah, kita setel di sepanjang masa. Nah, di situ nanti kita bisa lihat nih. Semua data-data ini bisa kita lihat di analitik di YouTube Studio, ya. Jadi kadang-kadang kalau YouTuber pemula dia tidak ngerti. Jadi laporan YouTube itu per 28 hari artinya 28 hari bulan kemarin yang ditongolkan dalam analitik, bukan 28 hari, bukan untuk semua jam tayang. Jadi untuk mengetahui jam tayang kita seutuhnya itu kita setting, kita lihat di sepanjang masa. Nah, kalau di sepanjang masa dari awal kita upload video pertama kita di YouTube sampai kita lihat sekarang, itu tertera dengan jelas berapa jam tayang kita sebenarnya, guys. Nah, jadi kategori ini banyak membingungkan juga bagi YouTuber pemula. Sering timbul pertanyaan, kok jam tayang saya berkurang? Kok jam tayang saya tidak menambah, tidak bertambah? Padahal saya selalu upload video. Jadi timbul keraguan, apa sih yang salah? Apa HP-nya yang salah? Apa akunnya yang salah?
Jadi akhirnya timbul pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum dapat ditemukan jawaban karena bingung mau bertanya kepada siapa gitu. Jadi saya ulangi, 4 penyebab jam tayang kita berkurang. 1, menghapus video. Solusinya jangan pernah menghapus video yang tidak membahagiakan channel kita. Kedua, setelan visibilitas dari publik menjadi privat. Itu jangan pernah kita setel-setel yang nggak perlu. Ketiga, spam viewer. Spam viewer tadi itu menonton video berkali-kali walaupun bukan kita yang melakukannya, dilakukan oleh teman atau orang lain yang saking senangnya dengan konten yang kita buat sehingga ditonton berkali-kali, itu mengurangi jam tayang. Terus yang terakhir, kita kurang memahami cara melihat analitik. Kita selalu melihat di 28 hari terakhir, guys. Nah, saya rasa untuk sementara dapat memberi jawaban singkat tentang mengapa jam tayang berkurang dan tidak bertambah. Oke guys, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan yang meragukan atau pertanyaan yang perlu ditanyakan, silakan komen di video ini. Insya Allah saya akan selalu berbagi sepengetahuan saya, guys. Ya, terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih atas dukungan selama ini. Semoga kita sukses bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal.